Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan review literatur mengenai media dan metodologi dalam kajian Ulumul Quran. Pada video ini saya akan membahas bagaimana perkembangan media penyampaian Al-Quran dari masa Rasulullah hingga era digital sekarang, serta bagaimana metodologi kajian ulumul Quran berkembang dari kitab-kitab klasik sampai penelitian modern. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya mempelajari ulumul Quran sebagai dasar memahami Al-Quran secara baik dan benar. Sebelum membahas pentingnya mempelajari ulumul Quran, sebelum itu kita harus juga tahu apa itu ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya wahyu, pengumpulan mushaf, kiroat, asbabun nuzul, nasih mansuh, hingga metode penafsiran. Mengapa ulumul Quran itu penting? Ulumul Quran penting karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Untuk memahami kandungannya secara tepat, seseorang tidak cukup hanya membaca terjemahannya, tetapi juga perlu memahami ilmu yang mengiringinya. Kajian ulumul Quran telah berkembang sejak masa sahabat hingga sekarang. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai metode penelitian yang semakin sistematis. BAM. Dalam kajian ini, saya menggunakan hanya 2 literatur klasik dan beberapa kajian modern saja. Dikarenakan membahas ulumul Quran itu tidak cukup hanya menggunakan 2 saja, tapi karena waktunya sedikit terbatas, saya hanya menggunakan 2 dan beberapa kajian modern saja. Untuk salah satunya saya akan menggunakan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Kitab Al-Itqan merupakan salah satu kitab paling lengkap mengenai ulumul Quran. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dibahas lebih dari 80 cabang ilmu Al-Quran seperti contohnya Asbabun Nuzul, Makiyah Madaniyah, Nasih Mansuh, Muhkam dan Mutasyabih, Kiroat, dan pengumpulan mushaf. Kitab ini menjadi rujukan utama para ulama dari dulu hingga sekarang. Kitab yang kedua adalah Kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Zarkasi. Berbeda dari Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan lebih menekankan pendekatan ilmiah dalam Al-Quran. Pembahasannya sangat sistematis dan menjadi dasar berkembangnya kajian ulumul Quran setelahnya. Kitab ini juga menjadi referensi penting bagi Imam As-Suyuti ketika menyusun Al-Itqan. Di era modern, kajian ulumul Quran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para peneliti mulai menggunakan beberapa pendekatan, antaranya sejarah, linguistik, filologi, studi manuskrip, dan digital humanity. Selain itu, muncul juga pembahasan mengenai kodifikasi mushaf, tafsir tematik, digitalisasi manuskrip Al-Quran, dan preservasi naskah kuno. Dengan adanya teknologi digital, manuskrip ini dapat dipelajari tanpa harus datang langsung ke museum atau perpustakaan. Jika dibandingkan, literatur klasik lebih berfokus pada penyusunan dasar-dasar ilmu Al-Quran berdasarkan riwayat para ulama. Sedangkan literatur modern pengembangan penelitian menggunakan metode ilmiah dan teknologi digital tanpa meninggalkan sumber-sumber klasik. Infografis media penulisan wahyu pada masa Rasulullah, wahyu ditulis menggunakan beberapa benda. Salah satunya ada pelepah kurma, kulit binatang, batu tipis, dan tulang belikat unta.
Setelah masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran mulai dikumpulkan menjadi mushaf yang lebih teratur. Timeline dari perkembangan Al-Quran itu dimulai dari masa Nabi Muhammad sendiri. Setelah Quran diturunkan dan diturunkan kepada Nabi, baru Nabi mengajarkan kepada masa sahabat. Setelah masa sahabat itu ada masa yang namanya kodifikasi Mushaf Abu Bakar. Terus ada standarisasi Mushaf Utsman. Terus muncul kitab-kitab ulumul Quran dan sampai sekarang era digital dan penelitian modern. Menurut saya, ulumul Quran masih sangat relevan dipelajari pada masa sekarang. Di tengah perkembangan teknologi dan banyaknya informasi di media sosial, masyarakat membutuhkan pemahaman Al-Quran yang benar dan berdasarkan ilmu, bukan asal-asalan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga tidak menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, bahkan sampai menerima bahwa itu adalah hoax. Sangat disayangkan jika sampai kita menerima info hoax dan kita menyebarkannya kepada keluarga, kepada sanak saudara yang bisa menyebabkan itu menjadi dosa kita sendiri dan membuat dosa pada orang lain dan akhirnya menjadi dosa jariah. Kajian ulumul Quran juga mengajarkan bahwa memahami Al-Quran membutuhkan ilmu, adab, dan metode yang tepat, tidak asal-asalan. Karena sesuatu yang asal-asalan itu apalagi terburu-buru, hasilnya sangat tidak bagus. Kurang bagus, sangat tidak bagus, dan sangat tidak recommended untuk saya. Berdasarkan review literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran. Kedua, kitab-kitab klasik seperti Al-Itqan dan Al-Burhan menjadi fondasi utama kajian ulumul Quran. Ketiga, perkembangan teknologi telah memperluas metode penelitian melalui digitalisasi manuskrip, kajian filologi, dan pendekatan ilmiah modern. Oleh karena itu, perpaduan antara literatur klasik dan metode modern menjadi cara terbaik dalam mengembangkan kajian ulumul Quran di masa kini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok. Blooper. Cok, kentir. Kamu nanti kelihatan di video saya sebagai isian. Khusus undangan kami sampaikan kepada para mudhofi. Diharapkan bisa rawuh acara serah terima resmi yang nanti akan dilaksanakan setelah selesai sholat Id. Begitu juga kepada para mudhofi, kami undang hari Kamis jam 11 siang untuk bisa bersama-sama ramah tamah
dengan pengurus MAJT sekaligus juga akan hak dan bagian dari para mubaki. Demikian pengumuman singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong untuk kita tak pernah